Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alfonso Sitorus dengan nomor NPM 18062323736 dari kelas Metode Heuristik di bawah bimbingan Bapak Komarudin mencoba mempresentasikan kembali tentang materi tabu search dan juga generic algorithm yang dipublikasikan oleh Leo, Xinchang, Lin, Frank, Yongsung, dan Lin. Selamat menyaksikan. Nah, terus ini bertujuan untuk memperoleh solusi yang terbaik secara umum, secara global dibandingkan bukan secara lokal. Tabu search ini menghindari pencarian yang berulang yang telah dilakukan di masa lampau. Nah, elemen-elemen yang tabu search ini seperti neighborhood solution merupakan solusi yang tersedia dari solusi yang telah ditemukan. Kemudian ada juga move, di mana move ini merupakan tindakan dalam tabu search, yaitu berpindah ke dari solusi yang sebelumnya dianggap baik ke solusi yang lebih baik yang ditemukan di proses yang telah berulang berikutnya. Kemudian juga tabulis. Tabulis ini merupakan istilah untuk memori jangka pendek, di mana hasil pencarian dari tabu search ini direkam sehingga tidak diulangi lagi di masa yang akan datang. Di mana ketika kita menemukan solusi yang dianggap lebih buruk daripada solusi yang terdapat di tabu search, kita diizinkan untuk mengganti solusi yang kita anggap lebih buruk itu dengan solusi yang lebih baik di memori kita tersebut. Terus ada juga istilah untuk stopping kriteria, di mana tabu search akan berhenti melakukan iterasi ketika beberapa kriteria. Yang pertama itu jumlah iterasinya sudah maksimum, terus waktunya juga sudah maksimum, terus kapasitas CPU atau hardware kita untuk mengeksekusi juga sudah mencapai batas maksimum, dan juga ketika objective functionnya kita telah tercapai. Nah, berikut adalah algoritma dari tabu search secara simpel. Nah, aplikasi untuk tabu search ini yang paling sering kita temui yaitu di permasalahan traveling salesman problem, di mana permasalahan ketika kita mengawali sebuah perjalanan dari depo asal, kemudian kita harus mengunjungi setiap kota masing-masing sekali dan kembali ke depo asal tersebut. Nah, berikut ini merupakan sebuah contoh dari solusi tabu search, di mana dari angka 1 sampai 8 semuanya hanya boleh, dari kota 1 sampai 8 semuanya hanya boleh dikunjungi sekali. Nah, dari tabu search ini pertama yang tadi kita membuat solusi awal. Solusi awal ini cukup baik tapi belum optimal. Solusi awal untuk TSP ini bisa kita temukan dengan cepat menggunakan greedy algorithm approach, di mana kita memulai dari node pertama di perjalanannya, kemudian kita mencari node terdekat dan seterusnya, di mana setiap kali kita menemukan node terdekat yang belum dikunjungi dari node sekarang kita berada, setiap kali kita menemukan node terdekat yang belum kita kunjungi, kita kunjungi sampai semua node tersebut terkunjungi. Nah, kalau untuk pada TSP tersebut, ya, jadi yang pertama itu tabulis. Tabulis ini awalnya kosong. Kemudian ketika kita melakukan iterasi seperti yang tadi, kita mengunjungi satu kota sampai kita menemukan solusi pertama, solusi tersebut akan terupdate ke tabulis. Kemudian ada juga aspiration kriteria, di mana yang berikutnya adalah aspiration kriteria, di mana
aspiration kriteria ini yang kemudian berikutnya adalah aspiration kriteria, di mana aspiration kriteria ini digunakan ketika kita tidak menemukan solusi yang lebih baik daripada solusi yang sudah berada dalam tabu list kita, dan kemudian kita menggantinya dengan solusi yang kita tahu terbaik sekarang, kita ganti dengan solusi yang terdapat pada tabu list kita. Kemudian ada juga termination kriteria, di mana algoritma ini mengeliminasi nomor tertentu ketika jumlah iterasi telah tercapai. Nah, ini merupakan contoh hasil perhitungan dengan menerapkan tabu search tadi. Nah, genetic algoritma ini cocok untuk permasalahan konteksnya sangat besar, yang dimana ketika kita memerlukan waktu yang sangat-sangat lama untuk menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut apabila kita lakukan secara manual. Nah, ini adalah klasifikasi atau taksonomi mungkin dalam istilah biologinya dari teknik pencarian tersebut. Nah, ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada genetic algorithm. Yang pertama encoding teknik, kemudian ada initialization procedure, ada evaluation function, ada selection of parents, ada genetic operators, dan parameter setting. Nah, ini adalah algoritma simple dari genetic algorithm. Ini adalah siklus reproduksi genetic algorithm, di mana dimulai dari population, kemudian menuju reproduction, kemudian menuju ke modification, kemudian kembali menuju evolution, dan kembali lagi ke population. Dimana di population ini bisa terjadi penghapusan member yang mengakibatkan pada discard. Mulai dari population. Population ini bisa terdiri dari komponen population ini dapat berbentuk bit string, real number, permutation element, list of rules, program element, dan any data structure that data lainnya yang mungkin sejenis dengan data tersebut. Kemudian untuk tahap reproduction, pada tahap reproduction, parents memilih dari populasi secara random untuk menghindari bias pada evaluasi kromosom. Dan kemudian pada kromosom modification biasanya terjadi secara stokastik. Kemudian operasi yang terjadi biasanya antara mutasi atau crossover, atau lebih sering disebut sebagai recombination. Nah, ini adalah contoh mutasi dari local modification. Nah, untuk crossover atau recombination, crossover ini penting untuk sebagai fitur dalam genetic algorithm karena crossover ini penting dalam genetic algorithm karena ini mempercepat pencarian pada awal evolusi dari sebuah populasi. Ini juga mengarahkan kita kepada kombinasi yang efektif dari skemata. Kemudian pada tahap berikutnya adalah evaluasi, di mana di evaluasi ini evaluatornya membuka kode kromosom dan menugaskan itu pada pengukuran yang sesuai. Evaluator ini hanya bersifat sebagai penghubung pada genetic algorithm secara klasikal dan juga penyelesaian permasalahannya. Nah, pada tahap akhir adalah deletion, di mana seluruh populasi diganti dengan setiap iterasi, dan juga beberapa member diganti dengan generasi berikutnya. Ini adalah contoh dari distribusi di mana representasinya itu adalah list yang telah tersusun dari sejumlah city yang diketahui sebagai
genetik algoritma yang berbasis pada pengurutan. Contohnya ini ada 8 kota. Kemudian ini adalah pengurutan kotanya secara angka. Kemudian kita melakukan crossover, kemudian kita mengkombinasikan inversi dan recombination. Operasi ini dinamakan order one crossover. Kemudian kita melakukan mutasi, kita mengganti urutannya dengan cara mengganti komponen yang terdapat di dalamnya itu. Dari generasi 0 atau mungkin lebih biasa disebut sebagai iterasi 0 sampai ke iterasi paling akhir atau generation 1000. Nah, permasalahan yang ditemukan pada praktek penggunaan genetik algoritma ini seperti pemilihan implementasi yang secara dasar, yaitu pemilihan representasi, population size, mutation rate, selection, deletion policy, crossover, mutation operators. Kemudian juga penentuan kriteria penolakan, kemudian juga standar performa, dan juga solusi ini hanya bagus apabila fungsi evaluasi itu cukup baik. Manfaat dari penggunaan genetik algoritma ini seperti konsepnya mudah dipahami, kemudian modular, kemudian juga mendukung multi objektif optimasi, kemudian baik untuk lingkungan yang banyak terganggu oleh noise eksternal yang tidak bisa kita prediksi, selalu menjawab jawaban dengan waktu terbaik, kemudian mudah terdistribusi. Manfaat lainnya yaitu banyak cara untuk mempercepat dan meningkatkan genetik algoritma, kemudian mudah untuk dieksploitasi, kemudian fleksibel dalam membuat blok untuk hybrid application, kemudian substansial story-nya mudah digunakan. Dan sekian presentasi dari kami, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.